wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, kami dari siswa SMA Negeri 1 Sleman ingin mewawancari Bapak seputar rekayasa teknologi tentang panel surya. Sebelumnya perkenalkan dulu karena kita belum bisa dikenal, tapi yang ini dua ini sudah kenal. Saya Rulif Fahri Ramadan Pak, bisa dipanggil dengan Rulif. Rulif gitu. Saya Inesa dan saya Raisa. Kalau saya Alif Nuri ya, saya mengampu IPA di sini. Oke, jadi kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar panel surya tentang aspek teknis, inovasi dan pengembangan, tantangan dan solusi, dan masa depan. Untuk pertanyaan yang pertama itu seputar aspek teknis Pak. Jadi apa prinsip dasar kerja panel surya dan komponen utamanya Pak? Prinsip kerjanya di situ ada panelnya sendiri, ya kan, yang di situ nanti menangkap cahaya toh. Kemudian nanti ada aki. Kalau di sini itu panel suryanya itu baru menampung 100 watt cahayanya. Jadi kemarin pun untuk menggerakkan, kan fungsinya kalau di sini kan dipasang memang untuk menggerakkan apa? Bukan lampu. Kalau lampu ringan toh, di situ untuk pompa air. Di situ pompa air yang digunakan untuk gerakan hidroponik biar dia irit toh. Kemudian ada di situ ya biasa apa? ATS yang otomatis ya, itu nanti buat otomatis kalau mati, kalau malam kan dia bisa bertahan sekitar 8 jam setelah cahaya matahari hilang. Terus nanti 8 jam berikutnya dia bisa nyimpen nantinya itu 8 jam, sekitar 8 jam. Komponennya itu, terus ada itu cuma itu. Kalau tantangan utama dalam proses pembuatan Kalau sebenarnya kalau di sini itu pertama dibuat, kenapa kok panel surya? Dulu kan ada macam-macam rencana. Selain panel surya ada pembangkit listrik tenaga anginnya. Cuma karena kondisinya panas, ya kan, di wilayah tersebut kondisinya panas, maka dicetuskan yang paling tepat yaitu panel surya gitu. Yang dia memanfaatkan panas matahari toh. Apa tadi? Tantangan utamanya Bapak dalam proses. Tantangan utamanya yaitu ya sebenarnya nggak terlalu ribet dalam perangkaiannya juga. Kemudian kalau tantangannya ya kalau di sini cuma untuk biayanya sangat mahal Mas. Karena misalnya itu 100 watt aja itu udah sekitar 2 juta. Jadi 2 jutaan gitu. Terus kalau misalnya nanti panel suryanya misalnya dipasang 3, nah itu kan berarti nanti bisa 300 watt loh. Itu pun baru sekitar 5 juta, 6 juta. Jadi panel surya itu emang efektif di sini karena keadaannya juga, tapi kendalanya itu di bagian dana ya Pak? Iya, biaya Mas. Jadi butuh biaya yang sangat besar. Walaupun nanti kalau untuk alam memang sangat bagus karena kita memanfaatkan energi terbarukan ya. Jadi tidak menggunakan energi PLN yang dari fosil kan. Pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan inovasi dan pengembangan. Jadi, apa inovasi terbaru yang Pak Alif lakukan dalam teknologi panel surya yang menurut Bapak paling menjanjikan? Terkait dengan pemasangan panel surya di SMP Negeri 1 Sleman, kalau secara komponen kan namanya aja panel surya kan berarti konsepnya tetap sama dengan pada umumnya. Cuma kalau di sini kan panel surya di SMP 1 kan memang digunakan untuk menggerakkan itu mengoperasikan hidroponik toh. Jadi memang inovasinya itu untuk hidroponik biar tidak mengganggu penggunaan listrik yang dari PLN. Walaupun nanti di situ ada ATS-nya yang nanti berguna untuk otomatis ini hidup mati gitu. Ketika nanti di panel surya itu udah habis
yang disimpan kan nanti pindah ke listrik PLN, tapi minimal ada selinannya gitu loh. Kalau pakai PLN full kan nanti jadi ini kan, jadi borosnya luar biasa, terus tidak ramah lingkungan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melihat perkembangan teknologi penyimpanan energi berhubungan dengan panel surya, Pak? Kalau penyimpanannya berhubungan dengan panel surya, yang di sini atau yang secara umum? Di sini saja, Pak. Kalau ya di sini ya itu tadi cuma bisa menggerakkan sekitar peralatan listrik yang berdaya maksimal 100 watt. 100 watt itu pun itu kan masih dalam asumsi yang dari pabrikan ya, maksud dari pabrikan itu 100 watt. Tapi kan kenyataannya lebih kecil. Jadi kayak PLN itu kan 220 volt ya tegangannya. Tapi kan yang bekerja nggak sampai segitu, paling 200. Itu juga sama, kemarin saya cek juga harusnya berapa? 180-an, 100 itu yang bekerja sekitar 90-an 5 atau berapa itu berubah-ubah. Selanjutnya masih tentang inovasi dan pengembangan, itu peran penelitian dalam pengembangan meningkatkan efisiensi dalam panel surya. Jadi di panel surya yang ada di SMP Negeri 1 Sleman ini pengembangan terus dalam peningkatan efisiensinya itu gimana? Kalau sekarang kan penggunaan panel surya kan memang baru untuk menggerakkan ini ya, hidroponik ya. Tapi kemarin saya sempat berdiskusi itu nanti ke depannya, nggak tahu nanti karena itu banyak pertimbangan hal, itu akan diterapkan dalam ruang-ruang tertentu dulu. Nanti yang memang potensial gitu. Misalnya kemarin saya usulkan untuk di gazebo gitu kan. Jadi nanti ke gazebo itu ngecas misalnya nggak pakai listrik PLN. Ya stop. Iya pakai stop tapi nggak pakai dari Jadi harapannya seperti itu. Jadi dari hal yang kecil dulu, terus nanti kalau tadi saya sampaikan kalau pakai daya yang sangat besar kan biayanya juga perlu dipertimbangkan kan gitu. Tapi nek gazebo kan mungkin pakai 2 panel surya atau 1 yang 100-an watt itu kan udah cukup gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini tentang tantangan dan solusi Bapak. Kan tadi sempat disebutkan bahwa kekurangannya itu ada di bagian dana ya Pak. Mungkin apa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi biaya produksi dari panel surya tersebut, Pak? Kalau untuk hal terkait dana kita belum mencari solusi untuk itu. Nah makanya untuk sementara ya kita gunakan yang ada dulu gitu. Maksudnya yang kita terapkan berapa 100 buatan itu dulu, nanti bertahap untuk yang lebih besar dari itu, lebih bertahap. Tapi untuk untuk solusinya ya karena ini sekolah negeri juga ya mungkin ada pertimbangan lain di bidang yang memerlukan dana gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana Pak Alif memprediksi evolusi pasar panel surya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Kalau saya kemarin udah dianalisa ya, maksudnya dalam pokoknya untuk kedepannya itu memang paling tepat ya saya kira nanti banyak yang akan menggunakan panel surya. Soalnya apa? Misalnya rumah-rumah pun sekarang udah banyak yang menggunakan itu panel surya. Kemudian lampu pun kalian sudah pernah lihat kan lampu yang dia terus di gimana jalan-jalan itu Bangjo itu itu kan lampu lalu lintas pun sekarang udah pakai itu kan udah pakai ini sel gitu kan. Jadi mungkin nanti dalam 5-10 tahun ke depan dan berikutnya penggunaan ini sangat dibutuhkan bagi banyak orang ya seperti itu, karena selain ramah lingkungan juga mudah dalam penggunaannya. Cuma ya itu biasanya mungkin nanti dalam 5-10 tahun ke depan ada pembuatan yang mungkin lebih efisien gitu. Misalnya untuk
sebenarnya ini kan include dengan sekolah adiwiyata toh. Iya. Nah, jadi ketika tahun 2021 kalau nggak salah, kalau itu 2020 ya, itu kan memang sekolah harus mempunyai inovasi gitu. Nah, inovasi dari energi itu mau digunakan untuk apa, lihat inovasinya. Nah makanya karena itu include dengan adiwiyata, nah kebetulan kemarin pada tahun 2022 itu pengumumannya kan sekolah SMP 1 Sleman menjadi sekolah adiwiyata nasional gitu. Dua sekolah bersama SMP Negeri 1 sih. Terus sekarang ini udah ke ini ya, ke adiwiyata mandiri. Jadi mungkin penghargaannya bukan secara spesifik dari panel suryanya, tapi lebih ke sekolah adiwiyata tadi kan ada macam-macam komponennya, dari lingkungannya, terus dari sumber energi terbarukannya. Dalam pembangunan panel surya ini, siswa-siswa SMA Negeri Sleman tuh dalam berkontribusi pembangunannya itu gimana Pak? Maksudnya kayak ikut berpartisipasi atau gimana gitu? Kalau di SMP 1 Sleman kan sebenarnya itu kan nanti ada bagian pokja ya, jadi di bagian kelompok-kelompok. Nah yang tahu mungkin nggak semuanya, cuma ya khususnya pokja energi ya di sini kan ada yang mengurus itu pokja energi. Jadi pokja energi yang tahu prosesnya, walaupun nggak semuanya, tapi nggak menguasai dengan lancar maupun, tapi mereka tahu prosesnya. Dan dulu pas pertama kali buat itu angkatan Sopo itu dulu ikut merangkainya itu. Jadi mereka ikut merangkai bareng dari luar kan, terus nanti masangin juga. Jadi mungkin itu, terus ya itu cuma mereka ikut merangkai, terus mereka dikasih pengetahuan tentang ini fungsinya ini dan ini dan jadi siswa SMP 1 Sleman ini memang berperan ya Pak dalam pembangunan panel surya tersebut. Iya, khususnya pokja energi ya, yang di dalam adiwiyata. Soalnya kan ada tugas-tugasnya itu. Nanti seperti itu. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari kita Bapak. Iya, terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Oh tidak. Makasih ya Pak udah nyempetin untuk diwawancara. Oh ya, sama-sama. Ya Pak, jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam.